Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para guru kita, bil khusus Akhi Nabilah, Al-Ustaz Abdul Rahim, Al-Ustaz Nana mana tadi itu? Dan yang lainnya, para tokoh sepuh, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak hadirin, khusus YouTuber yang paling eksis Pak Sarijo, mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia di akhirat dan alamin. Pertama, alhamdulillah kita sudah bisa kumpul dan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang insya Allah dengan ngaji kita jadi orang yang berilmu dan bisa mengamalkan pastinya, sehingga kita akan menjadi suatu keutamaan tersendiri sebagaimana pada kajian yang pertama ini. Maka dari itu yang punya dan bawa kitabnya dibuka ya, keluar nasihin. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiya semoga ridho Allah ta'ala anhuma atas Ibnu dan Abbas. Anahu sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas kala itu telah berkata, lil ulama'i, bagi ulama, darajatun, ada beberapa derajat, fauqa darajatil mu'minina, di atas derajat-derajat orang-orang yang beriman umumnya. Bisab'i mi'ati darajatin, dengan lipatan 700 derajat.
Ma baina darajataini, sedangkan di antara dua derajat, yakni dari satu derajat ke derajat keduanya, khamsu mi'ati sanatin, itu perjalanan 500 tahun. Jadi ini ada hadis ya, mungkin asar ya. Jadi kalau Al-Quran kan firman Allah, lafaz dari Allah, makna dari Allah, jadi mujizat. Kalau hadis kursi kan memang firman Allah, lafaz dari Allah, tapi nggak mujiz, makanya nggak ada di Al-Quran. Kalau hadis Nabi itu lafaz dari Nabi, sedangkan maknanya dari Allah. Sebab malah yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Sedangkan kalau asar itu biasa perkataan-perkataan para sahabat. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan karena yang namanya sahabat itu luar biasa ya. Apalagi yang namanya Ibnu Abbas, ini salah satu ahli tafsir yang luar biasa. Karena beliau langsung dapat doa dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana ada nih asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya beliau pastinya berkata, bagi ulama, yakni orang-orang yang berilmu agama yang diamalkan. Makanya mudah-mudahan kita kalau ngaji terus ya, jadi bisa berilmu dan diamalkan sehingga masuk kategori ini nih. Itu memiliki beberapa derajat di atas derajat-derajat orang beriman umumnya. Ya padahal kan yang namanya orang yang beriman juga udah diangkat derajatnya, sebagaimana di dalam surah Al-Asr kalau nggak salah ya, yang penggalannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi sebenarnya orang yang beriman juga udah luar biasa. Tapi ternyata orang yang berilmu lebih sampai itu bandingannya antara hanya orang yang beriman dengan orang yang berilmu itu bedanya 700 derajat. Berapa? Ya udah ingat 700 derajat aja dulu. Supaya jadi ingatan, jadi motivasi. Nah, sedangkan nih setiap derajatnya, katakan dari satu derajat ke derajat keduanya, itu kalau ditempuh perjalanan membutuhkan waktu 500 tahun. Sampai kemana ya? Ya seandainya jalan gitu, kira-kira kan ini mas secara standarnya kan jalan ya. Tapi kalau yang namanya 500 tahun mah ya udah nyampe kemana tahu. Yang di itu aja tuh, ada kemarin kan viral ya, yang jalan dari Indonesia ke Mekah 11 bulan ya. 11 bulan nyampe ke Mekah. Nyampe bener, bisa dia. Tuh, kalau sepeda 4 bulan kemarin ya. Ya 4 bulan ya. Mungkin kalau motor lebih cepat lagi. Enggak. Kan sekarang haji lama ya, mahal lagi. Udah sepeda aja. Atau lebih cepat lagi motor ya. Ya zawah. Kalau itu mah ya daripada yang sekarang banyak tuh yang kena, yang keluar dan yang baru, yang datang belakangan itu pada dicegat ya, nggak bisa masuk ya. Ternyata yang udah di dalam aja itu banyak yang dirajia. Itu melebihi daripada kota haji. Kota haji 200.000 lebih, itu lebih daripada 325.000. Tuh.
Iya. Itu kok bisa? Ini ya kronologisnya. Jadi tadi dia mau jalan kan lama 11 bulan. Naik sepeda juga kan tahu sendiri. Lagi motor Maya. Akhirnya dia umroh kemarin tuh. Habis lebaran tuh Syawal ya. Umroh. Ya. Orang-orang pada pulang dia kagak. Alhamdulillah. Aina Dilosan, Haji Wan Setiawan. Itu jadi kalau kata bahasa ini menyumput gitu ya, sembunyi di pemukiman gitu. Nah mungkin kalau turus zaman dulu itu enggak ketat seperti sekarang. Sekarang mah udahnya itu keruan daka haroma ya sekarang mah ternyata ukup aja itu kudu ada suratnya. Makanya itu ya kalau memang nggak ketangkap juga kayaknya nggak bisa kan Haji. Apalagi kalau sampai ketangkap ya. Makanya udahlah maksa-maksa amat sih. Kalau emang belum mampu mah ya kan itu diantara syaratnya kudu mampu. Kalau mau mampu mah nggak usah maksain sih. Itu aja. Ya. Kasihan itu ya. Jadi itu 11 bulan aja nyampe ke Mekah. Apalagi ini 500 tahun kira-kira sampai kemana? Itu 1 derajat ya. Sedangkan tadi berapa? 700. Iya. Tuh, makanya ya kita terus ngaji mudah-mudahan ya. Sehingga tadi sekali lagi kita bisa berilmu dan mudah-mudahan diamalkan. Ya bahkan nih yuqalu dikatakan al ilmu afdalu itu lebih utama minal amali daripada amal bi khamsati aujuhin dengan 5 wajah atau 5 macam ya. Jadi ini ada nih ungkapan bahwa yang namanya ilmu itu lebih utama daripada amal dengan sebab 5 faktor ini. Padahal kan amal itu luar biasa ya. Iya. Bisa jadi bekal nanti ya. Bisa meraih rahmat Allah. Dan insya Allah di dunia juga kita kalau memang beramal mah. Tapi kan kalau tanpa didasari dengan ilmu, ya terutama kan ada Sayyidina itu ya, Fakul man bigari ilmin ya amalu maduratun atubalu. Jadi setiap orang yang beramal walaupun dia rajin, jangankan yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan, kalau tanpa didasari dengan ilmu mah maduratun itu ditolak. Ailatubalu yang enggak diterima. Ya memang saya juga kagak, bahkan kewajiban juga belum gugur. Bagus orang itu rajin ya. Tapi sayang kalau nggak didasari dengan ilmu. Tapi kenyataannya karena orang-orang ya itu yang namanya ngaji nih kayak begini kurang diperhatikan gitu ya. Ya. Nah makanya ini apa sebabnya nih? Ilmu lebih utama daripada amal walaupun tadi dengan sebab 5 faktor. Apa aja diantaranya? Al ilmu al awalu ya. Al awalu yang pertama, al ilmu bigari amalin, walaupun tanpa diamalkan yakunu itu tetap ada. Ilmu mah walaupun nggak diamalkan juga, insya Allah ada aja ya. Bahkan kalau memang sudah bisa mah nggak lupa lah. Orang yang udah bisa baca Al-Quran contohnya ya, umpamanya lama nih nggak bisa baca Quran, nggak baca Quran maksudnya gitu ya. Itu kira-kira lupa nggak? Enggak ya. Kalau yang katanya dulu mah saya bisa itu Quran, sekarang mah kok nggak bisa? Belum bisa dulunya. Sekali gitu tuh. Ya seperti ngaji kitab ya, kitab kuning gitu tuh ya. Itu suka ada yang ngomong, wis dulu mah saya bisa tuh baca kitab kuning. Sekarang mah saya nggak bisa. Emang dulunya belum bisa. Jadi ngaji mah ya, baik itu Al-Quran maupun kitab seperti kita belajar mobil nih.
Belajar mobil kalau itu baru seminggu lamanya, baru sekedar leng-leng, nggak naik mobil sebulan aja, udah nggak bisa lagi. Bener nggak? Karena belum belajar. Tapi kalau udah lancar, walaupun dia 10 tahun nggak naik mobil, tetap. Ya mungkin ini kalau yang bisa naik mobil Pak, udah bisa merasakan. Kayak gitu. Makanya bohong tadi kalau orang katanya dulu sama saya bisa, sekarang mah kagak ya, dulunya belum bisa gitu aja lah. Iya, suka bela diri ya. Jadi itu ilmu walaupun tanpa diamalkan tetap ada. Ya. Kalau udah bisa tadi ya. Nah, sedangkan wal amalu amal bigari ilmi, tanpa ilmu layakun itu nggak ada. Ya kan tadi jelas. Jadi setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, itu amalah ditolak, yakni nggak diterima. Bahkan saya juga kagak, berarti kewajiban juga belum gugur. Gitu ya. Itu satu tuh poinnya. Kenapa ilmu lebih utama daripada amal? Wasani, yang kedua al ilmu bigari amalin, tanpa amal yang tahu tetap manfaat. Wal amalu, sedangkan amal bigari ilmin, tanpa ilmu lain tahu nggak manfaat. Jadi yang kedua nih ya, alasannya ilmu lebih utama daripada amal karena ilmu walaupun nggak diamal juga tetap manfaat, minimal dia bisa menerangi gitu ya. Oh, walaupun nggak sepenuhnya, paling tidak lah. Makanya kan istilahnya kalau ada ilmu mah, kalau kayak kendaraan mah ada remnya gitu, gitu ya. Ada tahu rambu-rambu, jadi nggak rawan kecelakaan gitulah minimalnya. Sedangkan ilmu, amal tanpa ilmu tadi nggak ada manfaatnya. Ya bahkan sekali lagi tadi ya nggak sah. Itu yang kedua. Wasalisu, yang ketiga al amalu, amal lazimun itu tetap wal ilmu, sedangkan ilmu munawwirun itu bisa menyinari kasiroi seperti lampu. Nah, faktor yang ketiga nih, ilmu lebih utama daripada amal karena yang namanya amal mah istilahnya jumud ya, begitu-begitu aja gitu. Gitu ya. Nah, adapun dia bisa meningkatkan ya karena motivasi ilmu gitu ya. Ya, dan kalau memang nggak ada ilmu tadi boro-boro dia meningkatkan, yang ada juga nggak salah. Nah, itu. Sedangkan kalau ilmu itu bisa menyinari tadi tuh. Kan pernah saya cerita ya, bagaimana sengsaranya orang gara-gara dalam keadaan gelap gitu ya. Yang tengah malam itu, yang megang itu tuh, kan ya. Udahlah, bisa dilihat di YouTube sebelumnya tuh ya. Iya, jadi kacau semua ya. Iya, gara-garanya mau gelap. Itu. Kemudian warabihu, yang keempat, al ilmu itu makomul anbiya, adalah makomnya, tempatnya para nabi. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati, ulama umatku keanbiya'i, itu seperti nabi, para nabi Bani Israel, kaum Bani Israel. Jadi yang keempat nih, kenapa ilmu lebih utama daripada amal? Karena yang namanya ilmu mah itu adalah makomnya para nabi. Ya, makom itu tempat posisi gitu ya, posisi. Gitu. Nah ini sebagaimana dasarnya langsung ya, referensinya atau dalilnya sabda Rasulullah SAW, ulama umatikan dia Bani Israel. Jadi ulama umatku nih, itu statusnya seperti para nabi kaum Bani Israel. Jadi kan kita yakin ya, setelah Rasulullah SAW sehebat apapun, sepinter apapun, tetap nggak ada yang namanya nabi. Nah bagaimana ada yang ngaku-ngaku tuh? Nah itu dia masalahnya.
Banyak kemarin belum lama ya, dari mana, dari Jombang dari mana ya. Alhamdulillah ya. Memang inilah kalau nggak berdasarkan syariat. Jadi memang apakah itu udah dia agenda untuk ngacauin umat Islam ya, supaya antar umat Islam perang atau gimana gitu ya. Ya padahal kalau berdasarkan syariat, jangankan dia ngaku jadi nabi, mengingkari nabi aja ya begitu. Bahkan dia menyepelekan kaul-kaul ulama nih, meremehkan kaul-kaul ulama gitu ya, itu statusnya udah murtad. Sedangkan kalau murtad jelas Rasulullah bersabda, man badala dinahu faqtuluh, ya kan? Siapa orang yang menggantikan agamanya karena murtad, bunuh. Jadi kalau memang diterapkan, nggak ada yang berani, ya. Karena nggak diterapkan, makanya tuh di Mekah ada nggak? Nah, jam sekarang nih, ya, nggak ada yang berani ngaku jadi nabi karena resikonya udah pasti dibunuh. Iya. Walaupun dulu mah seperti memang itu mah di zaman Nabi ada ya, seperti Musailimah Al-Kadzdzab gitu ya. Dulu itu ya. Sekarang mah nggak ada. Tapi di luar itu, terutama di Indonesia, masya Allah. Nah, gitu. Ya emang mungkin untuk kacauin itu ya. Gitu. Nah ini ketutup, sehebat apapun, sepintar apapun, tetap nggak bakal bisa jadi nabi. Ya. Nah, tapi ternyata itu walaupun statusnya bukan nabi, hanya ulama, itu sebenarnya mah seperti ya, bahkan seperti nabi-nabi kaum Bani Israel. Bahkan kalau mau kita teliti ya, ini lebih hebat umat nabi daripada nabi-nabi Bani Israel bahkan. Contoh, kan di antara mujizat Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupin orang mati, betul? Itu Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, kum biiznillah, artinya hidup atau bangun dengan izin Allah. Benar, hidup. Ya, yang udah ratusan tahun dikubur juga gitu ya, kan ada tuh ya. Yang rambutnya udah putih dibangunin ya, karena tantangan kaumnya itu bisa benar. Tapi ternyata bagaimana dengan umat Nabi? Katakanlah level Syekh Abdul Qadir Tuan, Syekh Abdul Qadir Jilani dia. Itu di dalam manakibnya bisa ngerebut roh segala ya. Bahkan ngidupin orang yang matinya enggak ada kata-kata bismillah, hanya hidup. Nggak ada kata-kata biiznillah. Paham ya? Ya, tapi tetap nggak bisa jadi nabi ya, karena sudah tertutup gitu. Ya kan yang roh-roh itu direbut juga ya dia, sampai hari itu tuh yang dicabut rohnya hidup lagi kan banyak itu ya, ada. Ya, tapi kalau Mama Gufron gimana tuh? Ya udah banyak jawabannya ya. Itu mah malaikat Jibril Joel ditantang ya. Aduh. Ya pokoknya sekarang mah kita nggak usah bingung-bingung ya. Kalau memang itu kata-katanya, perlakuannya nggak sesuai dengan ajaran, udahlah. Sehebat apapun dia. Sebab salah satu tokoh sufi ya, yang namanya Yazid Bustami, orang Persia. Beliau mengatakan gini, ya kurang lebih lah, seandainya ada kesalahan atau kekurangan ya. Jadi seandainya engkau melihat orang itu bisa jalan di atas air, bisa terbang, bahkan kebal senjata apapun ya, itu jangan heran, jangan aneh. Karena setan bergerak dari ujung barat, ujung timur sekejap mata. Tapi tetap terkutuk. Jadi ukurannya bukan kehebatan itu. Dari mana dia benar enggaknya tuh dalam menjalankan agama ini. Karena benar ya, di hikam itu juga ada tuh.
Jadi sebenarnya Pak, yang namanya itu kan umumnya karomah ya bagi para wali. Para wali juga itu nggak semuanya bisa. Ya bahkan itu lebih yang sulit daripada itu. Bahasanya bukan karena dia kesaktian seperti itu, tapi nih yang paling hebat mah kesaktiannya dia bisa dekat dengan akhirat itu tuh. Ngapain? Seandainya dia hebatnya nih ini itu dan lain sebagainya, tapi justru ajarannya, keyakinannya justru melenceng daripada agama. Itu ya, udahlah nggak usah puyang-puyang ukurannya. Sejauh mana ketaatan dia aja gitu aja. Sehebat apapun ya. Gitu. Nah, yang kelima nih wal khomisu, dan yang kelima al ilmu itu sifatullah ta'ala, sifat Allah ta'ala, wal amalu, sedangkan amal sifatul ibad itu adalah sifat para hamba. Yang kelima nih tadi ya, alasan kenapa ilmu lebih utama daripada amal, karena yang namanya ilmu itu udah sifat Allah kan ada ya, al alim, al ilmu ya. Ya, baik di sifat-sifat yang wajib maupun di asmaul husna kan ada ya. Gitu. Itu sifat Allah. Nah, sedangkan amal itu sifat hamba. Nah, sedangkan wasifatullahi sifat Allah afdalu itu pasti lebih utama min sifatil ibad daripada sifat hamba ya. Iya, makanya itulah diantaranya poin-poin yang 5 yang menyebabkan ilmu lebih utama daripada amal. Ya, makanya bagus si orang itu beramal ya, tapi masih disayangkan kalau tanpa didasari dengan ilmu. Karena istilahnya jangankan itu bisa jadi pahala untuk bekal nanti ya, sah juga kagak, bahkan kewajiban juga belum gugur. Makanya kita ya bukan kalau ada waktu ya, saya mau ngomong udah ada, jangan kalau ada waktu mengaji enggak ya gitu ya, pokoknya di mana dan kapan juga kita ya usahakan gitu ya, nggak ada kata-kata kalau ada waktu mengaji enggak, saya malah pokoknya mah usahakan di mana dan kapan pun juga untuk ngaji insya Allah ya gitu aja ya. Nah, mungkin itu untuk bagian yang pertamanya. Yang kedua, kajian fikih ya. Ya masih membahas tentang kurban. Khususnya pada kesempatan ini tentang waktunya, kemudian kesulitannya juga tentang memakan dagingnya ya. Gimana nanti ini konsekuensinya ya. Terus kemarin tuh belum ada yang ngejawab ya, saya di grup-grup para kiai juga kan ada kemarin yang sapi kecil itu ya, iya, yang lebih kecil daripada mbe, atau pasti juga harganya juga lebih murah dari mbe itu mah ya. Ya pertanyaan itu boleh enggak? Untuk apa? Untuk ekah 7 orang atau korban gitu ya, boleh enggak? Ya sebenarnya kemarin dari pengertian apa namanya, kan yang kurus itu kemarin korban boleh-boleh aja ya. Ya kan, sekedar kurus. Nah ternyata ya itu yang kecil juga sah, boleh. Jadi kesimpulannya apa? Sah korban dengan sapi semacam itu untuk 7 orang. Itu ada ya di Asia Mubni Muhtaj kalau nggak salah ya. Ya mungkin nantilah saya share ya, ada ya terangan. Walaupun utamanya tetap yang gemuk gitu ya. Tapi sekali lagi bicara sah aja. Harganya sama satu. Emang? Masa? Enggak kali. Sampai antik itu. Oh sampai antik namanya. Oh iya, ya, antik unik ya, bisa jadi mahal ya. Iya benar itu ya. Wah apalagi kalau sama harga apa coba. Langka. Iya. Emang di India itu rata-rata gitu ya. Ya emang dia mau tuh kecil, lebih kecil daripada kambing atau masuk dalam rumah juga bisa kan ya. Jadi teman tidur, teman makan segala apa kan. Iya. Ya gitu ya. Nah jadi sekarang tentang waktu-waktunya nih ya.
korban nih. Jadi jangan terfokus kepada hari pertama aja ya. Ini kadang-kadang karena hari pertama aja sehingga itu apa banyak hari itu ya. Akhirnya mah kalau udah lewat itu kesannya udah nggak ada gitu padahal nih, makanya kudu tahu apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dulu dan masuk waktu zibhi, waktu menyembelih lil udhiyati untuk kurban min waktu sholatil id, dari waktu sholat id aidin nahri, yakni hari raya kurban. Jadi hari-hari ini kurban ya. Itu makanya di surah Al-Kautsar ya, inna a'toina kal kausar, sungguhnya kami sudah memberikan kepadamu wahai Muhammad telaga Kausar itu ya. Fasol lili, maka sholatlah, fasoli robbika ya, fasol lili robbika gitu ya, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah gitu. Maka itu kalau mau jadi dalil tentang sholat Idul Adha dan kurban itu ayat itu. Sholli li rabbika wanhar. Jadi waktu penyembelihan kurban ya, itu memang dimulainya dari waktu sholat setelah sholat hari raya ya. Hari Idul Adha maksudnya gitu. Itu jadi syarat tuh, kudu sholat dulu. Ya bukan berarti yang, makanya bagaimana kalau kalinya korbannya nggak sholat? Ya pokoknya mah yang penting mah di situ udah dilaksanakan sholat id gitu aja lah, Idul Adha gitu. Terlepas itu mah mau dia sholat pun kagak ya. Tapi ngomong udah penuh belum ini kota ini? Kota korban. Udah penuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu ya syarat, jadi syarat kurban itu setelah sholat id ya, Idul Adha gitu ya. Nggak boleh kalau sebelumnya main. Nah, terlepas kemarin Haji Iwan menanyakan bagaimana kalau dia keyakinannya, karena untuk tahun ini kan beda ya untuk hukumnya, makanya lebaran juga beda pasti ya. Walaupun memang itu kalau menurut selain mazhab Syafi'i ya boleh-boleh aja sih ikutin secara ru'yat global gitu ya. Iya. Tapi kalau memang mazhab Syafi'i mah tetap harus ru'yat lokal. Gitu ya. Makanya bagus sempatnya MUI ya sudah memberikan keputusan ya bahwa nggak sama gitu ya. Tapi baiknya nggak boleh. Ya sebenarnya mah kalau ada yang mengatakan kan hukumnya kan hukumnya tanggal 9, iya emang hukumnya di sana, atau kalau seandainya tempat hukumnya di Indonesia atau pasti ya sama ngikutin sini juga ya. Oh, gitu. Itu. Jadi ukuran Arafah itu bukan hukum gitu ya. Ya walaupun memang hukum itu kudu hari Arafah gitu. Paham nggak? Jadi kalau kata bahasa Mu'adzaj mah setiap wukuf pasti hari Arafah, tapi nggak setiap hari Arafah wukuf, bener nggak? Ya, jangankan di Indonesia, di Mekah juga nggak semua wukuf, ya kan? Iya, walaupun waktunya pas gitu ya. Ya, tadi kan udah saya bacakannya itu lebih daripada 325 yang kena razia itu ya. 300.000 itu bukan tamu-tamu. Nah, jadi itu. Kemudian wa ibaratur rodoti ya. Dan ibarat kita peroda wa asliha dan matanya ya dulu masuk waktu tadhiyati, waktu menyembelih ila tolaat, itu ketika terbit asyamsu, matahari, yauman nahri, pada hari korban, wa mado, dan lewat qadrun rakaataini, seukuran 2 rakaat salat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifataini, yang pastinya ringan ya. Tuh. Jadi kalau menurut ibarat kita perodo itu karangan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Ya. Dan matanya
bahwa masuknya waktu berkorban itu mulai daripada terbitnya matahari di hari raya Idul Adha itu. Tapi jangan pas terbit, tunggu dulu. Sholat tuh ya, 2 rakaat dan khutbah pastinya ya. Nah cuma di sini nih ada aturannya, khutbahnya nih kalau bisa Idul Adha mah jangan panjang-panjang lah. Apa sebabnya? Satu, belum pada makan. Makanya lagi ya. Iya, emang aturannya ya antara Idul Fitri sholatnya ya, sholat Idul Fitri dengan Idul Adha bedanya tuh. Satu, waktunya. Kalau Idul Fitri mah agak siang, tujuannya supaya zakat fitrah itu luas. Yang tadinya belum mampu karena dapat dia jadi bisa ya. Nah kalau Idul Adha mah justru ada getap. Tapi sama aja ya. Padahal waktu Idul Fitri jam 9, gak tahan kan. Gak tahan ya. Iya. Nah Idul Adha muanya nih rada ketat, khutbahnya juga panjang-panjang gitu ya. Ya karena itu tadi kan sunahnya, kedua sunahnya kan ya bedanya nih ya. Kalau Idul Fitri mah kemarin makan dulu ya kan. Ngopi atau ngerokok gitu ya. Kalau Idul Adha jangan. Sunah. Iya, kayak puasa gitu, tapi jangan puasa yang haram itu memang. Itu dapat pahala nggak dapat, karena memang perintah gitu ya, walaupun sunnah Islam. Nah, jadi itu, ya apalagi kalau baginda Nabi mah itu makan yang pertama masuk itu makan daging kurban. Kalau kita nungguin makan daging kurban, jambil apa kira-kira? Kira-kira, waduh, kayaknya boro-boro ngolahin daging, yang ada pada pingsan kayaknya. Bisa jadi. Itulah. Nah, terus sampai kapan nih waktunya ya? Wa yastamiru dan tetap ya. Terus waktu zibi, waktu menyembelih ila guru bisamsi sampai terbenam matahari min akhir ayam tasriki daripada akhir hari-hari tasrik. Waya yaitu salah satu yang 3 al mutasilatu yang menyambung bi asyiril hijjati dengan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini ya sampai akhirnya nih kan tadi mulainya dari tanggal 10 berarti ya Zulhijjah ya, Lebaran lah gitu ya. Ini akhirnya habisnya sampai terbitnya matahari di hari terakhir hari tasrik. Hari tasrik itu 3 hari kan ya? Ya, yang menyambung pastinya dengan tanggal 10 berarti tanggal 11, 12, 13 gitu ya. Berarti kalau di kita umpamanya lebaran Senin, berarti kan lebaran itu. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Habis asar masih boleh, asal belum maghrib. Paham ya? Jadi habis itu waktu maghrib. Bagaimana kalau ngebagiin dagingnya baru habis maghrib, nggak apa-apa. Yang penting mah nyembelihnya, gitu ya ukurannya ya. Gitu, nyembelihnya gitu. Nah itulah tentang waktu-waktu sekarang kesunahan-kesunahannya nih bagi jagal ya. Harus diperhatikan nih. Ya, sebenarnya mah itu semuanya belum bisa ya. Takut banyak Haji Iwan lagi di mana apa ya. Ya atau punya jagal yang biasanya lagi nggak ada kan. Udah siap ya. Ya tapi saya mah belum berani tapi terus salah ya sampai kayaknya ya. Kalau ayam pernah sehari sampai 200 pernah ayam. Waktu saya di Kerawang itu ya mungkin ada yang tahu budaya Kerawang itu kalau mau nikah ya, khususnya yang punya anak perempuan itu kalau mau nikah itu buat bawaannya satu ini bakal satu ayam, makanya dia motongnya sampai 100 lebih gitu ya. Itu pernah ya. Satu kali motong itu 100 lebih. Iya, ya betul deh. Iya. Saya juga baru itu ya. Motong ayam itu ya hampir 200 itu. Potong cet gitu. Iya. Nah, sekarang kesunahannya nih ya.
Wa yustahabbu dan disunahkan inda dzibhi ketika menyembelih khamsatu asya'a 5 hal. Jadi ini yang harus diketahui ya. Sunnah artinya kalau ada nih ketika menyembelih itu bagus, tambah pahala gitu. Seandainya enggak juga tetap sah. Jadi harus tahu judulnya, harus bisa membedakan mana sunnah, mana rukun ya, syarat gitu ya. Gitu. Ini sunnah nih. Jadi kalau menurut kitab Fathul Warib ini ada 5 ya. Mana diantaranya? Ahaduha yang pertama atas niatu itu membaca bismillah. Fayaqulu maka membaca al-zabihu yang menyembelih bismillahi. Cukup segitu ya. Tapi wal akmalu yang sempurnanya mah biasa bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama nih. Ahlan wa sahlan Ustaz Nanang. Iya, Haji Pitoy juga tadi Ustaz Haji Pitoy gak ketahuan sih. Ya, jadi yang pertama nih kesunahan ketika menyembelih ya itu membaca bismillah. Makanya kan selama ini ya, woi kalau nggak baca bismillah nggak sah, bener nggak? Salah. Bismillah nggak jadi syarat, ya sunnah. Gitu. Jadi seandainya dia nggak baca bismillah, yang penting orang Islam udah titik beres. Ya cuma kita baiknya mah yaitu yang memenuhi ini ya. Makanya kalau orang dulu mah kalau mau motong buah kan kadang-kadang yang memang udah diahlikan ya. Seperti kampung nih ada banyak ki haji yang udah sepuh ya. Wow itu pada datang. Sekarang mau sembarangan. Ya gitu ya. Ya emang bagus itu lebih gitu ya. Kayak motong kambing juga anak-anak tuh ya suka ada yang bau suka enggak ya. Itu tuh kadang-kadang ya. Itu harus diteliti tuh ya. Kenapa bisa begitu? Padahal sama-sama dipotong. Ada rahasianya tuh ya. Iya. Nah jadi bismillah itu sunnah ya, nggak jadi syarat. Seandainya nggak baca bismillah juga nggak masalah, itu aja ya. Tapi baiknya tetap pakai bismillah. Nah makanya yang menyembelihnya itu khususnya ketika dia menyembelih itu bacanya bismillah sekurang-kurangnya. Bismillah entarlah lengkapnya ya, kan ada takbir, ada sholawat ntar gitu ya. Ini mah diantaranya pertama bismillah aja. Ya tapi sempurnanya mah ya biasa bismillahirrahmanirrahim. Nah makanya walau lam yusammi seandainya walau lam yusamma ya seandainya orang yang menyembelih itu nggak baca bismillah halal aja mazbuhu yang disembelih halal tuh karena memang tadi bukan ada syarat ya hanya sunnah itu. Nah itu yang pertama. Wasani yang kedua as-salatu itu baca salat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keduanya kesunahan ketika menyembelih nih itu membaca sholawat ya. Ya biasalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya, wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Wa yukrahu dan langsung aja. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayat jemaah untuk mengumpulkan bainasmillahi antara nama Allah wasma rasulihi dan asma rasulnya. Nah di sini nih ya. Jadi dimakruhkan ketika menyembelih nih bagi yang menyembelih itu untuk mengumpulkan antara nama Allah dengan nama rasulnya langsung gitu ya. Makanya ya perlu dipisah dulu gitu ya. Ya seperti umpamanya mungkin pertama umpamanya baca bismillah terus baca takbir gitu ya. Terus baca salawat. Jadi jangan langsung disatuin gitu aja. Wasalisu dan yang ketiganya istiqbalul kiblat itu menghadap kiblat bizabihati ya. Menghadapkan kiblat bizabihati akan hewan yang sembelihan itu. Jadi itu yang ketiga nih kesunahan menyembelih itu hewannya itu dihadapin ke kiblat.
Berarti palanya ke kulon, ke kidul apa ke lor? Ke utara apa ke selatan? Ke kidul, betul ya. Iya. Iya, sebenarnya maka soalnya juga sama kiblat sih ya. Iya, cuma motongnya susah. Ya sebenarnya ke selatan, ke utara juga sama ke kiblat ya. Cuma yang motongnya rada susah kabet ya. Kalau yang tidak mengenai Bisa ya, enaknya ke selatan ya. Iya. Kalau yang kanan mah kabet ya kalau soalnya. Tapi memang ke selatan ya. Iya. Nah, aywajihu yakni menghadapkan azabiu yang menyembelih mazbahahu, ya. Binatang yang disembelih lil kiblati ke arah kiblat, wajihu begitu juga menghadap yang menyembelihnya aidon. Jadi bukan aja sembelihannya, yang menyembelih juga ngadep kiblat lagi. Ya. Ya sunnah ya. Ya seandainya nggak bisa katanya kalau macam bema ya aja enak, tinggal potong ya. Kalau sapi kan apalagi mending nggak ngamuk. Kalau ngamuk kan dia bisa ngacak-ngacak pasar gitu ya. Sampai ada yang masuk ke tempat hajat dari ceritanya ya. Gitu ya. Iya jadi ini sunnah ya. Iya. Kemudian warabi'u dan yang keempatnya at-takbiru itu membaca takbir ayat qabla tasmiyat itu ya. Sebelum membaca bismillah. Ayat ba'daha atau setelahnya. Salasan 3 kali. Kama qala sebagaimana berkata Al-Mawardi, Imam Mawardi. Jadi yang keempatnya nih kesunahan menyembelih ya, itu membaca takbir. Nah ini mau sebelum baca bismillah, mau sesudah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi seperti bismillah dulu baru takbir ya. Kemudian sholawat ya. Ataupun ya pokoknya mah mau setelah mau sebelumnya gitu ya. Oke aja. Tapi bagusnya mah tadi ya. Berarti saudanya supaya antara bismillah dengan sholawat nggak nyambung gitu ya. Iya begitu boleh gitu ya. Kemudian wal khamisu dan yang kelima yang terakhir addu'u yaitu berdoa bil qabuli untuk bisa diterima. Fayaqulu mangka membaca azabiu yang menyembelihnya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadzal udhiyata nikmatan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal laha. Jadi yang kelima yang terakhir nih kesunahan ketika menyembelih itu yang menyembelihnya membaca doa ataupun kalau jagal biasa kiai ustadz juga doanya mah ya. Jadi dia tinggal motong aja nggak apa-apa sih ya. Yang penting mah ada doanya gitu ya. Tapi bagusnya yang menyembelih, bagusnya mah ya nggak ngerepotin gitu, nggak 2-3 orang. Iya. Oh kerjasama gitu ya, ada timnya gitu ya. Tim ngedoa ada gitu ya. Iya, tim menyembelih ada gitu ya. Iya, biar lumayan gitu. Bagi-bagi. Itu sunnah ya. Nah, makanya itu ketika menyembelih nih orang yang menurut itu bacanya Allahumma ya Allah hadhihi ini kurban ya. Minka dari engkau. Wa ilaika dan kepada engkau fataqabbal maka terimalah ay hadzal udhiyata yakni korban ini nikmatan sebagai nikmat minka dari engkau alayya atas kami. Nih di sini di alayya nih disebutin nama yang korbannya tuh ya. Itu alayanya tuh ya. Jadi sebutin banyak ala siapa gitu bulan-bulan ya. Iya. Iya umpamanya. Yang bukannya korban. Bukan yang menyembelih, yang korbannya gitu ya. Iya. Kemudian wa taqarrabtu dan saya mendekatkan biha dengan ini korban ilaika kepada engkau fataqabbalan ini maka terimalah itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang masalah memakan daging kurban. Wala yakulu dan tidak boleh memakan al-mudhi orang yang berkorban sayan akan sesuatu min
minal udhiyati daripada kurban al manduroti yang dinajarkan. Jadi ini ya, yang korban nggak boleh makan, bahkan haram hukumnya. Haram ya? Iya. Makan sesuatu walaupun sedikit nih dari kurban yang dinajarkan. Kurban yang dinajarkan itu yang gimana? Ya pokoknya Pak yang udah ngomong-ngomong dari sebelum hari haknya, gitu aja. Ya berarti kesimpulan sekarang umumnya wajib ya, najar ya. Terus pengen makan daging gimana? Silang, silang ya. Disilang aja, disilang ya. Kemarin udah dibicarain ya. Termasuk najar atau enggak kalau nama-nama korban itu ada di kasus? Ya, kalau sekedar dia nama-nama mah kalau memang yang ininya nggak ngomong mah enggak sih. Iya. Jadi ini yang jadi ini yang korban ini udah ngomong. Ya udah saya dah masuk. Iya. Saya dah. Itu walaupun nggak ada kata-kata najar ya, yang jelas kecuali kalau dia ngomong gini. Dari jauh-jauh ya, saya korban sunnah, itu dikaitin dengan kata-kata sunnah. Tapi kalau nggak ada kata-kata sunnah, hanya kurban, walaupun nggak ada kata-kata najar, itu udah wajib. Itulah yang nggak boleh, bahkan haram untuk makan daging. Tapi ada solusinya, tadi dengan cara ditukar ya, gitu aja ya. Iya, disilang. Makanya sekarang mah di ini ya. Yes, iya. Ya, pokoknya RT1 sampai RT2 tuh tukeran gitu aja ya. Gitu. Ya. Emang kalau memang sepenuhnya diserahkan ke panitia sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi udah lepas itu ya. Pokoknya panitia mau gimana gitu ya. Kalau begitu lepas sebenarnya walaupun itu udah dinajarin ya. Bisa kalau begitu pasti. Tapi ini kadang-kadang kan ya masih ini aja ya. Ya memang sunnah sih ketika korban itu untuk dihadirin walaupun dia enggak menyembelih gitu ya. Ya sekurang-kurangnya itu sunnah ngadirin. Ya. Nah terus gimana? Bal tajibu. Jadi kalau seandainya dia makan sekilo berarti kurang sekilo ya. Nah, terus gimana? Bal tajibu akan tetapi wajib alaihi atas yang kurban itu atas saduku untuk menyediakan bijamil lahmiha seluruh dagingnya. Wajib disediakan semua. Dan memang kalau kurban akan mentah ya. Kalau eka baru matang. Ya sebenarnya bukan daging aja atau tulang-tulang juga. Jangan bahasanya, wah katanya kulitnya diambil nih, nggak boleh ya. Kalau udah wajib gitu mah. Kalau kurban boleh matang nggak? Sebenarnya mah, ya boleh. Iya, sebenarnya mah di situ bukan suatu kewajiban ya, afdolnya gitu. Iya, kurban itu bagi mentah, eka itu matang gitu. Iya. Iya. Tapi satu dibakar juga. Iya. Nah, terus, nah bagaimana nih? Kalau ada orang udah najar, ya udah dari jauh-jauh nih, dia mau korban, sedangkan waktu korbannya nggak ada kata-kata sunnah. Barang belum hari hanya tuh ya, hilang, atau mati lah gitu ya. Iya, makanya berat ya. Nah, di sini, Bu ya. Kalau akhorohani, kalau dia mengakhirkan kurban tersebut, ya sebenarnya mah bukan mesti dia kudu di hari hanya aja itu kudu dipotong ya. Ini umpamanya hilangnya nih sebelum itu ya. Yang jelas sudah dinajarin, udah jadi najar wajib. Lazima maka wajib domanuhu untuk ketampuannya, berarti tuh kudu tahun itu juga kudu wajib kudu beli lagi. Ganti ya. Iya, impas. Hah? Enggak impas ya, karena belum terpenuhi begitu ya. Itu. Orang lain korban. Iya. Iya jelas tuh menajar tuh. Najar kan jelas. Iya jelas tuh.
Iya, bagus. Itu ngomong nanti ada Sunnah. Iya. Sunnah itu apa? Menggugurkan azannya itu. Nanti tahun depan saya akan ada duit, saya lakukan. Iya, wajib tuh ya, wajib ya. Iya. Karena kita belum tahu ilmu. Iya, Ini jatuhnya kan wajib. apa namanya? Ya kudu. Dan Iya. karena nggak tahu, mereka juga jadi apa namanya sunnah. Iya. Oh, tadinya udah wajib gitu ya, karena nggak tahu ya. Sekarang tahu ya. Iya, ya dia mah kalau memang sekarang mudah-mudahan emang karena ngaji juga baru ini ya. Mudah-mudahan aja deh gitu ya, bisa dirubah gitu ya. Iya. Kemungkinan besar yang mohon maaf hal seperti ini Banyak pastinya. iya ya gitu ya. Gitu ya. Malah yang udah terjadi biarin. Iya, boleh iya. Iya. Ya mungkin nanti panitia banyak. Ya harus kasih pengarahan gitu ya. Jadi harus dibedakan gitu. Ya sebenarnya mah kalau korban wajib gede pahalanya. Gede ya. Itu bedanya 70 kali lipat. Ya di antara sunnah dengan yang wajib ya. Ya coba memang resikonya tadi kalau yang wajib itu nggak boleh memakan sedikit pun gitu ya. Itu kalau yang wajib. Nah sekarang bagaimana kalau yang sunnah nih? Wa yakulu, dan boleh memakan minal udiyati daripada korban al mutatawati yang memang sunnah biha korban tersebut sulusan ya, sepertiga ya, alal jadi ini menurut kau jadi itu. Jadi kalau memang korban sunnah mah itu boleh memakan ya, sepertiga aja. Ini banyak juga sepertiga ya. Berarti seandainya domba ya ada umpamanya 30 kilo, 10 kilo ya. Iya, sepertiga mah tuh banyak juga ya. Atau makannya sendiri. Kapan korban? Ya kabungan amat ya lagi ya. Ya ini mah ya bicara hukum mah boleh-boleh aja gitu ya. Iya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus wa masulusani, sedangkan untuk 2/3 ya, wakila maka ada yang mengatakan liata sodaku, ia sodako bima dengan 2/3 itu. Nah ini warojau, pendapat yang sudah diunggulkan An-Nawawi oleh Imam Nawawi Tasitanbi di dalam kitab Tasitanbi ya. Jadi kalau 2/3 karena tadi kan sepertiganya diambil ya, 2/3 ini gimana nih? Nah, ini udah sodakoin semua tuh gitu aja. Tapi wakilah nih ada pendapat yang lain, ia menghadiahkan sulusan sepertiganya dari daging itu lil muslimina untuk orang-orang muslim al agniyai yang kaya-kaya. Wa yatasodako, dan ia sodako bisulusinnya dengan sepertiganya lagi ya, sepertiganya lagi alal fukoro atas orang-orang fakir, min lahmnya dari dagingnya tuh. Tapi kalau menurut kaul ini mana ya, pendapat yang lain mah bahwa tuh yang 2/3 tadi ya, itu yang sepertiganya untuk orang-orang kaya dan yang sepertiganya lagi untuk orang-orang miskin, akhirnya habis sudah ya. Nah kemudian mungkin itu aja tentang korban. Selanjutnya ngingetin bahwa besok udah hari tarwiyah tanggal 8 ya. Kalau di Mahkamah udah Arafah besok ya. Kemudian hari Ahadnya itu di kita Arafah, di Mahkamah Lebaran. Nah kita mah Lebarannya Senin ya. Nah inilah diantaranya kenapa diantara keutamaan 10 awal ini ya. Nah, terutama tadi di hari Arafah ya, mulai wayanya yang kemarin-kemarin belum puasa, di hari Arafah wayanya puasa ya, karena sayang sekali, karena itu hari itu bisa ngapusin dosa 2 tahun. Bahkan seperti puasa 60 tahun Arafahnya.
Ya, tapi sunnah juga di hari tarwiyahnya besoknya ya. Ya bahkan di hari Arafah itu mulai subuhnya itu udah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu maksudnya takbir yang setiap habis sholat sebelum kita membaca apapun ya, istighfar apalagi zikir yang lain itu baca dulu takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 3 kali atau 7 kalinya. Terus baca sholawatnya ya, nanti adalah saya share ya tentang sholawatnya bagaimana. Itu nah di hari Arafah mulain. Jadi maghrib, umpamanya subuh ya, habis zuhur ya gitu juga, habis asar gitu juga. Nanti habis maghribnya di samping itu habis sholatnya, di luar sholatnya juga itu sebagaimana Idul Fitri kemarin. Jadi bedanya kalau Idul Fitri mah hanya ada takbir mursal. Takbir mursal itu mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat Id. Kalau di Idul Adha mah ini di samping takbir mursal yang dari maghrib sampai sholat Id juga ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu mulai dari hari Arafah tanggal 9 subuhnya sampai tadi asar hari terakhir, asarnya hari terakhir hari tasyrik. Berarti 5 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, asar ya. Itu setiap habis sholat sebelum istighfar baca dulu takbirnya. Gitu. Itu kalau di Idul Adha ya. Nah kemudian di Idul Adha ini ada bacaan tasbih ya, yang 10 baris itu di dalam kitab Nasoil Ibad ya. Itu siapa yang baca 1000 kali, pokoknya mah doanya itu sangat dijabah ya, dibacanya malam. Bahkan supaya kita dapat juga keutamaan hari Arafah ya, khususnya yang jamaah haji kan sekarang wukuf di Arafah tuh ya. Ya kita belum bisa, mudah-mudahan kita juga dapat. Ya mudah-mudahan ke depan mah kita bukan lagi pahalanya, tapi benar-benar bisa itu baca Allahumma apa ya? Ya Allah bihaqqis, ya terutama puasa juga tadi ya. Allah bihaqqis shaimi arafata, ya Allah dengan hak orang-orang yang puasa hari Arafah, la tuhrimni, janganlah halangi kami sawaba arafata, pahala hari Arafah gitu ya. Insyaallah kita dapat tentang keuntungan orang yang puasa Arafah, tentang keuntungan orang yang ibadah haji ya. Ya, yang haji ini tadi tuh, tapi di sana baru habis Jumat ini ya. Sekarang jam berapa? Kalau di kita jam 8, di sana kan jam 4 ya. Ya. Ya, sekarang 4:30 ada ya. Ya. Memang yang dikirim itu ke Arafah itu ada yang dari pagi tadi ya. Ada yang habis zuhur biasanya gitu. Nah, ini memang kalau di wukuf ini emang enak, tinggal duduk doang zikir gitu ya, bebas. Itu yang mantap itunya ketika dikirim itu, dikirim ke Musdalifah, besok nih puncak ya, ke Mina, itu sampai kayak gimana ya? Iya, di kayak mbak mau digiring itu ya. Oh itu repot ya. Makanya kita doakan supaya pada sehat ya. Itu paling utama lah. Sehat, selamat, lancar. Ya bisa memenuhi segala manasik dengan sempurna, ya akhirnya bisa meraih pahala haji umroh ya, pahala haji yang mabrur pasti. Nah, jadi itu udah tuh. Nah di malam lebarannya nih ya, itu tadi sama takbir mursal ya, baca terus ya, sebagaimana Idul Fitri kemarin. Karena memang itu diantara upaya menghidupkan malam itu yang insya Allah hati kita selalu hidup. Ya gantian itu enak ya. Apalagi kan ada yang eka kelima ya, ada ya tahun ini ya, yaitu buat itunya tuh baru nyate gitu ya, bisa dimasak malam. Iya bisa dimasak malam ya. Nah kemudian banyakin doa malam itu, kemudian besoknya ya itu ya tadi udah dibicarakan sholat Idul Adha ya, walaupun bedanya tadi kan satu waktunya Idul Adha lebih ketat ya. Keduanya makanya dia jangan makan dulu. Yang ketiga niatnya pastinya nih karena setahun sekali ya, tapi lupa nih. Jadi niatnya gini aja.
Nah, usolli lapatnya maksudnya usolli sunnatal idil adha rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah idul adha 2 rakaat makmum ya, karena Allah ta'ala. Sebenarnya mah sendiri juga boleh-boleh aja. Makanya kalau seandainya kesiangan udah ketinggalan, sholat aja di rumah sendiri, nggak pakai khutbah lagi. Nggak ada gunanya. Tapi jangan kontak itu lah, selaka ke masjid lah, di rumah juga jadi atau beda pahalanya ya. Gitu. Nah, terus habis takbiratul ihram ya, biasa baca doa iftitah, tapi jangan yang panjang-panjang lah, karena kayaknya cepet banget gitu ya. Makanya baca yang pendek, yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi jadi ya. Iya, sih bagusnya gitu ya. Nah, habis itu takbir lagi ya 7 kali ya. Rakaat pertama ya 7 kali ya, dari takbir ke takbir bacaannya subhanallah walhamdulillah dan seterusnya ya. Jadi 8 kali takbiratul ihram, tapi bedanya takbiratul ihram wajib karena rukun. Kali ini sunnah, makanya seandainya ada imam yang nggak baca takbir ini nggak masalah, tapi iya jadi omongan ya. Gimana itu katanya ge? Aliran mana? Itu mah. Iya. Jadi seandainya kurang, udah jadi masalahin ya. Bahkan enggak sekalipun ya karena sunnah gitu ya. Gitu. Nah, udah habis baca itu baca auju, kemudian baca Fatihah pasti dengan bismillah. Ya, udah imam mah si makmum udah enggak usah baca surat. Kalau si imam mah baca surat kalau hafal qaf rakaat pertama. Kalau enggak mah apa aja ya qaf 2. Iya. Nah, terus ntar rakaat keduanya begitu lagi ya. Cuma 5 ya. Rakaat kedua mau begitu. Nah, terus yang membedakan juga adalah tentang mandinya nih. Ya, sebenarnya waktu mah sama ya. Mandinya waktunya dari tengah malam, kemudian nyampe maghrib hari lebaran ya. Sebab ini mah mandi mah bukan hubungan dengan sholat, tapi dengan hari. Makanya walaupun nggak sholat itu tetap sunnah. Beda dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat tuh hubungannya dengan sholat. Makanya yang sunnah itu yang enggak, yang sholat aja, yang nggak sholat mah nggak sunnah. Gitu ya. Iya, Jumat. Iya. Terus bagaimana kalau kerja katanya ya mandinya tuh kan waktunya habis sholat, habis subuh dia Jumat itu ya. Zaman dulu Mbak juga pada mandi Jumat ya. Mandinya sebelum kerja. Iya gitu aja. Nah, iya. Nah kan dia mah, nah kalau mandi idul sholat id mah ya, kalau mandi id mah di lebaran, nah itu hubungan dengan hari. Makanya nanti bagaimana? Nawaitul gusla min yaumi. Ya nggak usah didomin, nggak usah di-file. Min yaumi idil adha ya sunnatan lain. Aduh katanya gitu. Udah bahasa Indonesia aja nggak apa-apa lah. Niat saya mandi hari raya Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi gitu aja lah. Susah-susah amat lah. Iya. Ya, boleh ya. Iya. Mendingan begitu daripada nawaitul gusla mi yaumi idil adha sunnatan adalah apa artinya? Tahu. Pokoknya gitu aja dari Ustaz. Mendingan langsung ya niat saya mandi Idul Adha sunnah Allah Ta'ala gitu aja. Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum segala kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ntar kalau ada yang perlu dipertanyakan di luar aja ya. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar Allahumma asil maqasidana fi dinina al-arroban atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin. Dia di luar internanya. Sekarang nggak boleh, boleh.